kami dari kelompok 2 tingkat 1 AC yang beranggotakan saya Gina Septiansyah, saya Dwi Maharani Putri, saya Triayu Lestari, saya Neng Bigi Fitrianingsih, saya Siti Sarapelu, Saya Milda Dewi Kurniawati, Saya Indri Natasha, saya Uli Agis, saya Sarah Nur Fajrina, saya Milani Kuratayun, dan saya Halisatul Azmi Musafira. Apa sih sistem gerak itu? Sistem gerak merupakan sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian organ dan jaringan yang berfungsi bersama untuk menghasilkan gerakan dan mempertahankan postur tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama, sistem rangka. Sistem rangka terdiri dari tulang-tulang yang membentuk struktur kerangka yang berfungsi untuk memberikan bentuk, dukungan, dan perlindungan bagi tubuh. Selain itu, sistem rangka juga membantu pergerakan tubuh dan menjadi tempat melekatnya otot. Kemudian yang kedua ada sistem otot. Sistem otot adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari otot-otot yang memungkinkan gerakan, menjaga postur tubuh, serta mengatur beberapa fungsi vital seperti pernafasan dan sirkulasi darah. Otot-otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi untuk menghasilkan gaya yang diperlukan untuk berbagai aktivitas tubuh. Kemudian yang terakhir ada persendian. Persendian adalah tempat bertemunya 2 atau lebih tulang dalam tubuh yang memungkinkan gerakan dan memberikan fleksibilitas pada rangka. Persendian juga sering disebut sebagai artikulasi. Setiap sendi ini memiliki struktur khusus yang mempengaruhi seberapa banyak gerakan yang dapat dilakukan. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk memungkinkan berbagai jenis gerakan tubuh, baik yang kita sadari maupun yang terjadi secara otomatis. Tulang gerak aktif, tulang gerak pasif. Emang apa sih artinya? Gerak terjadi oleh adanya kerjasama antara rangka dan otot. Otot mempunyai kemampuan berkontraksi agar dapat menggerakkan tulang. Maka dari itu, otot disebut sebagai alat gerak aktif. Lalu, bagaimana sih dengan tulang? Tulang disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tulang membutuhkan bantuan otot untuk dapat bergerak. Maka dari itu, tulang dan otot bekerja sama untuk dapat melakukan pergerakan tubuh. Tulang merupakan alat gerak pasif yang melekat pada otot. Tulang juga berfungsi sebagai penopang dan pelindung organ-organ vital. Tulang juga saling berhubungan dengan persendian di dalam tubuh manusia. Hal inilah yang memungkinkan tubuh untuk bergerak. Tulang memiliki beberapa fungsi utama yang penting untuk tubuh, antara lain 1. Dukungan. Tulang memberikan kerangka untuk tubuh mendukung jaringan lunak dan organ. 2. Tulang sebagai perlindungan. Tulang melindungi organ vital seperti otak dan jantung pada dada. 3. Gerakan. Tulang bekerja sama dengan otot untuk memungkinkan pergerakan tubuh. 4. Penyimpanan. Tulang menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor serta lemak dalam sumsum tulang. 5. Pembentukan sel darah. fungsi otot. Sebelumnya saya akan beritahu tentang jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot dibagi menjadi 3, ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot rangka. Nah, fungsi otot rangka. Otot rangka sendiri atau otot lurik adalah otot yang paling bisa Anda rasakan keberadaannya. Otot ini bekerja berdasarkan keinginan dan tujuan Anda secara sadar. Bersama tulang dan tendon, otot melakukan gerakan yang Anda lakukan. Contohnya, otot leher yang bisa melakukan gerakan memutar kepala, menyangga kepala, dan mengangguk. Atau di saat kita menggerakkan tubuh, di situ kita dapat merasakan otot kita bekerja. Nah, itu yang disebut sebagai otot rangka. Ketika tangan kita bergerak, tangan kita menekuk, atau saat kaki kita berjalan, di situ yang bekerja adalah otot rangka. Selanjutnya ada fungsi rangka anggota gerak.
Fungsi anggota gerak ini meliputi susunan tulang yang digunakan untuk bergerak seperti bagian tangan dan juga kaki. Yang pertama adalah tulang hasta, berfungsi menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas berfungsi sebagai penghubung atau perantara antara bahu dan tulang lengan bawah. Selanjutnya, tulang pengumpil berfungsi sebagai penghubung antara bagian siku dan tangan melalui sisi ibu jari. Dan selanjutnya ada tulang pergelangan tangan, berfungsi sebagai penghubung antara tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan sendiri berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan dan menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Selanjutnya ke bagian bawah, ada tulang paha, berfungsi sebagai penyangga tubuh. Tulang kering berfungsi sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Selanjutnya ada tulang betis, berfungsi membantu tulang kering untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tulang pergelangan kaki, berfungsi membantu gerak naik turun dengan sendi engsel. Dan tulang telapak kaki juga berfungsi untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Yang terakhir, tulang jari kaki berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Aduksi dan abduksi adalah gerakan tubuh yang melibatkan pengurangan atau penambahan jarak dari garis tengah tubuh. Yang pertama ada aduksi. Apa sih aduksi itu? Aduksi merupakan gerakan yang membawa anggota tubuh mendekati garis tengah tubuh. Dengan melalui sistem saraf yang menerima sinyal dari otak untuk mengaktifkan otot-otot ini, sehingga menyebabkan adanya kontraksi dan gerakan mendekat. Contohnya, menggerakkan lengan ke samping dan kemudian menekannya kembali ke tubuh. Mekanisme ini melibatkan otot-otot seperti otot aduktor pada paha. Lalu yang kedua ada abduksi. Abduksi gerakan yang menjauhkan anggota tubuh dari garis tengah tubuh. Dengan melalui sistem saraf yang mengirim sinyal untuk mengaktifkan otot-otot ini, sehingga menyebabkan adanya kontraksi dan gerakan menjauh. Misalnya, mengangkat lengan ke samping. Otot yang berperan dalam abduksi ini terutama di area bahu dan pinggul, terutama otot deltoid. Jadi, kedua gerakan ini terjadi di persendian, seperti sendi bahu dan pinggul, dan melibatkan koordinasi antara sistem saraf dan otot. Berikut adalah contoh gerak abduksi dan aduksi. Yang pertama, gerak abduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi dari garis tengah tubuh. Contoh, saat mengangkat lengan atau kaki ke samping menjauhi tubuh. Misalnya, gerakan membuka tangan ke samping seperti burung yang mengangkat sayapnya. Yang kedua, yaitu gerak aduksi. Aduksi adalah gerakan mendekat ke garis tengah tubuh. Contohnya, saat menaruh lengan atau kaki dari posisi aduksi kembali ke arah tubuh. Misal, menutup tangan kembali ke samping badan setelah melakukan gerakan aduksi. Nah, kedua gerakan ini sering terlihat dalam latihan olahraga ataupun senam. Gerakan abduksi dan aduksi terjadi pada sendi kondiloid, sendi pelana, dan sendi peluru. Abduksi dan aduksi adalah gerakan yang melibatkan tulang dan otot tertentu. Pada abduksi, tulang yang terlibatnya ada femur pada paha dan humerus pada lengan. Otot yang berperannya ada otot deltoid di abduksi lengan dan juga otot gluteus medius dan minimus di abduksi paha. Begitupun pada adduksi, tulang yang terlibatnya sama seperti di abduksi, yaitu ada tulang femur pada bagian paha dan juga humerus pada lengan. Otot yang berperannya ada otot pectinus di adduksi paha, otot aduktor di adduksi paha, dan juga otot deltoid di bagian depan untuk adduksi lengan.
Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang didapat ialah gerak otot terjadi karena kerja sama antara otot dan rangka. Otot menempel pada tulang dan menghubungkan tulang yang satu dengan tulang lainnya. Otot berkontraksi saat menerima rangsangan atau sinyal dari neuron motorik, sehingga menyebabkan terjadinya gerakan pada tubuh. Gerakan abduksi dan aduksi merupakan gerakan otot yang terjadi pada bidang frontal di sekitar sumbu sagital. Gerakan ini melibatkan gerakan menjauhi atau mendekati garis tengah tubuh. Nah, dalam gerak abduksi dan aduksi, tulang dan otot bekerja sama secara sinergis. Nah, abduksi di sini ialah gerakan menjauhkan anggota tubuh dari garis tengah tubuh. Contohnya yaitu mengangkat lengan ke samping. Nah, otot-otot utama yang terlibat dalam gerakan ini adalah otot deltoid dan otot supraspinatus. Tulang yang bergerak adalah tulang humerus yang berputar di sendi bahu. Selanjutnya ada aduksi. Aduksi di sini ialah gerakan mendekatkan anggota tubuh ke garis tengah tubuh. Misalnya, yaitu menurunkan lengan dari posisi abduksi. Nah, otot-otot yang berperan dalam gerakan ini meliputi otot pectoralis major dan otot latissimus dorsi. Dengan tulang humerus juga bergerak kembali ke posisi semula. Nah, kedua gerakan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara otot dan tulang untuk menghasilkan gerakan yang halus dan terkontrol. Sekian video penjelasan dari kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.